Setelah libur selama 3 pekan lamanya, F1 akhirnya kembali menemani weekend kita semua dengan sajian balapan seru. GP Belgia akan jadi permulaan dari paruh kedua musim ini, sekaligus memulai rangkaian triple header alias 3 balapan beruntun dalam 3 minggu. Menatap race di salah satu sirkuit legendaris di F1, yaitu sirkuit Spa akhir pekan ini, kami akan membahas beberapa poin menarik yang bakal jadi pusat perhatian setelah jeda musim panas kemarin. Apa saja itu? Simak sampai habis videonya. Salah satu pertanyaan yang sudah pasti paling banyak ditanyakan adalah, bisakah Ferrari bangkit dan mengejar ketertinggalan mereka di paruh kedua musim ini? Meski memulai musim dengan meyakinkan, Ferrari ujung-ujungnya harus kembali memberi harapan palsu kepada tifosi dengan berbagai blunder dan kesalahan yang mereka lakukan. Charles Leclerc harus merana di posisi kedua klasemen pembalap dan tertinggal 80 poin dari Max Verstappen. Dengan 9 balapan tersisa, tentu jadi sebuah misi yang sangat berat bagi Leclerc untuk bisa mengejar gap sebesar itu. Apalagi, jika kita melihat bagaimana mulusnya laju Red Bull di setiap balapannya dengan manajemen strategi yang sangat rapi. Berbanding terbalik dengan Ferrari yang selalu susah payah dalam meraih hasil maksimal. Satu sisi positif yang bisa diambil adalah setidaknya tim kuda jingkrak ini belum menyerah dalam perburuan gelar musim 2022. Atmosfer di Ferrari masih nampak bagus dan cukup membara dalam menghadapi sisa balapan musim ini. Itu karena mereka tahu betul di mana keunggulan mobil mereka ketimbang rival-rivalnya, dan jika melihat performa Ferrari di 3 balapan terakhir sebelum summer break, maka peluang mereka untuk memutar balik keadaan cukup besar. Masih ada 242 poin yang maksimal bisa diambil oleh Leclerc. Dan jika posisi klasemen bisa berubah signifikan sampai 80 poin, seperti yang ia alami, maka hal yang sama juga bisa didapat oleh Verstappen. Kembali lagi, Ferrari sejauh ini sudah membuktikan kalau mereka mempunyai mobil yang cukup cepat untuk bisa finish di depan Red Bull. Hanya saja, seperti yang sudah kami berulang kali katakan, Ferrari harus segera berbenah dalam hal manajemen balapan dengan mengurangi kesalahan sendiri, baik dari sisi strategi ataupun dari si pembalap sendiri. Jika itu sudah mereka lakukan, maka keberuntungan akan mulai berpihak kepada Ferrari, dan peluang untuk memutar balik keadaan perebutan gelar makin terbuka lebar. Target Leclerc saat ini cukup sederhana, tapi sangat kompleks untuk dilakukan, yaitu menang semua balapan yang tersisa dan berharap Verstappen mendapat nasib yang sial. Sampai sekarang pembalap Monaco ini sudah membuktikan kalau ia mampu balapan dengan standar yang tinggi dengan rentetan pole position yang ia dapat. Meskipun tingkat konversinya sangat-sangat rendah, yaitu ia cuma bisa 2 kali menang dari pole position dan hanya mengkoleksi 5 kali podium. Kesalahan yang ia lakukan di Imola dan Prancis juga masih jadi PR besar bagi Leclerc, terutama ketika ia berada di bawah tekanan. Tapi semua pressure yang ia dapat tidak bisa disalahkan kepada Leclerc seorang diri. Karena di balik beban yang ia pikul, itu semua juga disebabkan oleh akumulasi blunder yang dilakukan oleh Ferrari yang akhirnya membuat Leclerc membawa tekanan yang besar di pundaknya. Yang jadi masalah untuk sekarang adalah Mattia Binotto masih saja denial dan tidak berpikir kalau Ferrari butuh perubahan setelah jeda musim panas. Setelah GP Hungaria di mana Ferrari blunder dengan strategi mereka, Binotto saja tidak mau mengakui kalau mereka melakukan kesalahan dengan strategi pit stopnya. Ia menegaskan kalau Ferrari tidak butuh perubahan apapun, karena menurutnya mereka sudah punya mobil yang kompetitif, dan ia percaya Ferrari sudah berada di jalur yang tepat. Meski yang dikatakan Binotto ini ada benarnya soal performa mobil yang kompetitif, tapi tetap saja untuk meraih kemenangan tentunya dibutuhkan sebuah manajemen strategi yang bagus. Dan jika Binotto masih saja denial soal kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh timnya sendiri, maka kami tidak heran jika blunder yang sama bakal terulang di paruh kedua musim ini. Sekali lagi, Ferrari harus berbenah. Dan jika mengakui kesalahan sendiri saja tidak mampu, maka lebih baik ucapkan selamat tinggal kepada gelar juara dunia dari sekarang. Setelah kesulitan di awal-awal musim 2022, Mercedes mulai menunjukkan tanda-tanda kebangkitan mereka pada pertengahan musim dengan rangkaian podium dalam 5 balapan beruntun, serta raihan pole position George Russell di Hongaria. GP Belgia akhir pekan nanti akan jadi tempat pembuktian soal bagaimana performa sesungguhnya dari mobil Mercedes musim ini. Mereka dirumorkan akan membawa beberapa upgrade untuk mobil W13 bukan cuma di Belgia saja, tapi juga pada GP Belanda sepekan setelahnya. 2 upgrade itu akan jadi kunci apakah Mercedes akan tetap melanjutkan pengembangan mobil musim ini atau bakal langsung fokus 100% ke mobil tahun depan.
Mercedes bisa dibilang masih penasaran dengan performa sebenarnya dari mobilnya. Mereka masih percaya jika desain zero pod yang mereka adopsi di W13 bukanlah konsep yang gagal dan punya potensi performa yang sangat besar. Permasalahan Mercedes yang masih belum bisa terselesaikan sampai saat ini adalah inkonsistensi performa antara sesi latihan bebas, kualifikasi, dan balapan. Mereka seringkali tampil buruk saat sesi latihan bebas, yang menyebabkan tim harus mengutak-ngatik setup yang mengorbankan kualifikasi demi hasil yang maksimal saat race. Hal itu akan jadi fokus dengan upgrade yang mereka pasang di Belgia nanti. Tapi yang jauh lebih krusial adalah bagaimana dampak technical directive dari FIA soal purposing dan flexi floor yang mulai diterapkan akhir pekan ini. Seperti yang kita tahu, FIA akan menerapkan dua hal terkait technical directive tersebut. Pertama adalah pengaturan batas aman metrik pantulan purposing, yang mana jika ada mobil yang pantulannya melebihi batas yang ditetapkan, maka mobil itu akan dinilai tidak aman oleh FIA dan harus merubah settingan mobilnya supaya bisa balapan. Mercedes tidak perlu khawatir soal ini, karena purposing mereka sudah cukup terkendali dalam beberapa balapan terakhir. Lalu kedua, dan yang paling kontroversial adalah tes fleksibilitas floor, atau lebih tepatnya adalah tes kelenturan plank dan skid block yang diperketat. Jika benar Red Bull dan Ferrari adalah tim yang bermain-main soal kelenturan plank yang bisa lentur sampai 6 mm, maka bisa jadi kalau kedua tim ini akan sedikit mengalami penurunan performa untuk memenuhi tes baru dari FIA. Meski kemungkinan besar Red Bull dan Ferrari tetap unggul di depan, tapi tentunya ini memberikan sedikit angin segar bagi Mercedes. Mereka jadi punya peluang untuk memangkas gap dari dua tim papan atas tersebut dan memberikan Mercedes harapan untuk kembali kompetitif memperebutkan kemenangan di barisan depan. Akankah Mercedes bisa kembali meraih kemenangan di Belgia nanti dengan semua keunggulan yang mereka punya? Kita lihat saja nanti. Hal lain yang sudah pasti sangat menarik untuk diikuti adalah bagaimana kelanjutan drama transfer pembalap Alpine dan Oscar Piastri. Kemarin Daniel Ricciardo sudah dipastikan mengakhiri kontraknya di McLaren lebih awal dan akan keluar dari tim akhir musim ini. Yang artinya, itu membuka jalan bagi Oscar Piastri untuk bergabung dan lakoni musim debutnya di F1 bersama McLaren. Pertanyaan selanjutnya adalah kemana Daniel Ricciardo akan berlabuh tahun depan? Pilihan realistis sebenarnya ada di tim Alpine, karena itu adalah opsi terbaik bagi pembalap sekelas Ricciardo. Ditambah ia juga membalap di tim tersebut ketika masih bernama Renault dulu. Tapi bagaimana jadinya kalau Alpine menolak Ricciardo? Bisa saja Alpine menolak jasa Ricciardo karena berbagai alasan, seperti faktor hubungan buruk ketika ia memutuskan pindah ke McLaren secara tiba-tiba dulu, atau karena performa buruknya selama di McLaren. Jika demikian, maka pilihan Ricciardo akan semakin sempit untuk stay di F1. Berbagai rumor liar belakangan ini mulai muncul, seperti Mick Schumacher yang tidak lagi menjadi bagian dari Akademi Ferrari, dan ia sedang melihat opsi untuk pindah ke Alpine musim depan. Lalu Antonio Giovinazzi digosipkan berpeluang lakoni comeback pada tahun 2023 bersama Haas, setelah dia dipastikan mendapat jatah 2 kali turun pada sesi FP1 di GP Italia dan Amerika nanti. Praktis, dengan rumor-rumor yang berkembang, masa depan Daniel Ricciardo di F1 bisa dibilang terombang-ambing dan tidak ada kepastian. Tapi menurut kami, pembalap 33 tahun ini kemungkinan besar akan kembali ke tim Alpine musim depan. Alpine sendiri juga butuh sosok pengganti Fernando Alonso sebagai pendamping Esteban Ocon, dan Ricciardo adalah pilihan yang tepat jika mereka mencari pembalap berpengalaman. Namun sekali lagi, segala hal bisa terjadi, dan kami tidak akan kaget kalau Mick Schumacher nanti tiba-tiba bergabung ke Alpine dan Ricciardo malah ke Haas atau bahkan pensiun dini. Sekian video dari kami, jangan lupa beri like dan subscribe untuk konten F1 lainnya.